Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bepergian dengan sebagian sahabatnya. Di tengah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam ada hajat, sehingga beliau pun memisahkan dirinya dari para sahabat yang lain. Setelah beberapa saat beliau kembali. Dan ketika kembali, beliau menemukan ada keanehan di sekitar tempat istirahat para sahabatnya. Beliau melihat ada seekor induk burung yang terlihat gelisah mengepak-ngepakkan sayapnya di sekeliling sarang miliknya. Dan ternyata ketika Nabi SAW lihat sarang itu kosong, pasti di antara sahabatnya ada yang mengambil anak dari burung tersebut. Maka saat itu juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa di antara kalian yang mengganggu, yang menyakiti induk burung ini dengan mengambil anak-anaknya, rudduha ilaiha, kembalikan anak-anak tersebut ke sarangnya. Kemudian Nabi SAW melihat di sebelah yang lainnya ada bekas bakar-bakar. Dan di situ terlihat ada semut-semut yang terpanggang, habis terbakar. Maka Nabi SAW bertanya, siapa yang membakar semut-semut ini? Siapa yang membakar sarang semut ini? Ada sebagian sahabat yang mengaku, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul." Maka Nabi SAW pun langsung menegur. Dan beliau bersabda, "Innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar." Ketahuilah, tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali sang pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Dari hadis ini kita bisa mengetahui kekeliruan praktek sebagian orang yang belum lama ini kita dengar membakar seorang yang tertuduh mencuri amplifier masjid. Seorang yang tertuduh mencuri amplifier masjid. Karena emosi, akhirnya orang yang ada di situ membakar orang tersebut. Dan ini tentu tidak sesuai dengan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Nabi SAW. "Innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar." Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Siapa kita sehingga kita membakar seseorang dengan api, dengan tuduhan yang mungkin belum terbukti? Barangkali ada yang mengatakan, "Oh, sudah terbukti. Dia sudah mengaku, bahkan dia minta maaf." Subhanallah. Sekalipun sudah terbukti bahwa dia yang mencuri, apakah lantas kemudian diperbolehkan untuk membunuh dia?
menghakimi sendiri. Apakah kemudian lantas kalaupun boleh dibunuh, apakah boleh dibunuh dengan api? Semudah itukah kita membakar, membunuh? Tidak demikian. Nyawa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mahal dibandingkan dunia seisinya sekalipun. Nyawa seorang muslim lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dunia seisinya sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Lenyapnya dunia, hancurnya dunia, musnahnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dibunuhnya seorang muslim. Maka berhati-hatilah. Mereka melakukan itu karena terpancing emosi. Dan kita harus waspada. Sebab emosi bisa membuat seseorang lepas kontrol dalam perkataan dan perbuatannya. Kita, seorang muslim, harus mengedepankan akhlak mulia. Mencontoh perilaku yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kejadian yang memprihatinkan dan mengenaskan ini tidak lagi terulang di negeri kita dan di seluruh negeri yang ada di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.